Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Islam, Friday, Big Bang, Universe, Doomsday, Ka'bah, Tawaf, Quran, Math, God Creation, and Science. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah create Maskuron from Nur Allah and Nur Muhammad. The God Allah, or other name, one God for all. Allah menciptakan dari Nur Allah ini keluar Nur Allah. Nur Allah masih tak terhingga dengan bidang metafisika. Kemudian dari Nurullah menjadi Nur Muhammad. Kecepatan 50.000 tahun cahaya, masih metafisika. Nur Muhammad kemudian menjadi Nur Maskuron atau 8 dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Ini yang membentuk fisika materi energi, di mana Maskuron ini adalah Nur Maskuron ini adalah unifikasi dari N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 yang kita bisa lihat seperti ini. Unifikasi daripada N 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini membentuk struktur seperti ini yang disebut adalah struktur Maskuron. Jadi Maskuron sama dengan the God Creation Periodic Structure. Jadi pun periode-periodenya yaitu Day 1, Ode Ray, Day 2, Quantum, Day 3, Particle, Day 4, Atom, Day 5, Molecules, kemudian terjadi Big Bang di pertengahan Maskuron. Lalu Day 6 adalah Universe, terbentuknya alam semesta dalam Day 6. Jadi ada 6 period create the God create universe. Jadi ada 6 periode penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Kemudian dari day 7 adalah galaksi. Kemudian day 8 solar system and kiamat. Day 8. Day 9 comet. Day 10 black hole. All back to God. Back to God. All anything back to God in black hole. Jadi kita melihat mengenai peribadatan Day 1 Sandi. Ini peribadatan umat Kristiani di gereja. Kemudian Day 2 mandi. Day 3 Tuesday. Day 4 Wednesday. Day 5 Tuesday. Kemudian Big Bang pertengahan Day 5 dengan Day 6. Lalu Day 6 Friday, di sini umat Islam melaksanakan salat Jumat. Kemudian jadi Day 6 ini, Friday ini kaitannya dengan terjadinya Big Bang, terjadinya penciptaan alam semesta dari molekul di Day 5. Kemudian dari Day 6 menjadi Day 7 atau Saturday. Ini kaitannya dengan hari Sabat atau peribadatan umat Yahudi. Ini berkaitan nanti dengan Doomsday. Jadi hari ke-7 harus beribadah full karena kaitannya menghadapi Doomsday dalam Day 8. Kemudian Day 9 last day. Lalu Day 10 adalah God Day. God Day kembali back to God. Jadi adapun semua ini digambarkan dalam Baitullah in Masjidil Haram, ayat Masjidil Haram. Kita bisa melihat Baitullah seperti ini. Inilah struktur penciptaan Allah atau
the God creation structure. Ka'bah, the God creation structure. Ka'bah, Allah creation structure. Jadi strukturnya seperti ini, dari Hajar Aswad, kemudian terpancar Nur Muhammad, kemudian Oderei terpancar dari Hajarul Aswad, kemudian terjadi struktur seperti ini. Nah, jadi kita melihat prosesnya adalah demikian. Nah, jadi pun tahapan-tahapannya. Jadi Day 1 Sunday ini mencakup periode 35 bilion tahun yang lalu. Jaraknya Day 2 Monday 30 bilion tahun yang lalu. Day 3 Tuesday 25 bilion tahun yang lalu. Day 4 Wednesday 20 bilion tahun yang lalu. Day 5 Tuesday 15 bilion tahun yang lalu. Kemudian Big Bang 12,5 atau 13 bilion tahun yang lalu. 13 bilion tahun yang lalu. Kemudian Day 6 Friday 10 bilion tahun yang lalu, years ago. Day 7 Saturday 5 bilion tahun yang lalu. Kemudian solar system atau doomsday now at the moment 2012. Jadi day 8 doomsday 2012 or now or just a moment. Day 9 last day 5 bilion tahun yang akan datang. Kemudian day 10 God day, pertemuan dengan Tuhan, back to God 10 bilion tahun yang akan datang. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Adapun hari-hari ini berkaitan dengan hari-hari peribadatan umat Kristen pada hari Minggu, Day 1, Islam, Friday, Jumat, salat Jumat, Day 6 berkaitan dengan Big Bang dan Universe. Kemudian Saturday, hari Sabat, umat Yahudi berkaitan dengan peribadatan Sabat, berkaitan dengan Doomsday, Harmagedon, perang Harmagedon berkaitan dengan Doomsday. Jadi hari-harinya tetap sama, di mana ini semua bisa didapatkan dengan matematik. Matematik plus minus, multiple, divide, laode, jumadil. Mana kita melihat tambah berpasangan dengan kurang, plus minus, kali dengan bagi, multiples, divided, kemudian laode dengan jumadil. Untuk menemukan alam semesta, untuk mengetahui rahasia alam semesta, dapat dicari dengan operasi laode. Operasi laode yaitu nur, laode waktu sama dengan orbit. Nur yang 10 nur, laode t kita menemukan orbit, di mana operasinya seperti ini. Kita akan menemukan struktur maskron ini dengan operasi laode. Dengan operasi laode, dengan operasi tertutup, di mana matematikanya
N tambah la OD sama dengan 0. Multiplikan di sini N la ODT sama dengan 0, atau Nur sama dengan OD Jumadil T, atau T sama dengan OD Jumadil N, atau juga O Jumadil T sama dengan N, O sama dengan N la ODT, atau T sama dengan OJN. Yang hasilnya kita bisa melihat seperti ini. Hasil operasi la OD, operasi 0, dari 0 sampai 1 hasilnya ada ini, dan seterusnya sampai operasi 9 dengan la OD kita mendapatkan hasil seperti ini. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana operasi la OD seperti ini, kalau digrafikan adalah gambar seperti ini. Kemudian operasi la OD 1, ini grafiknya adalah ini. Operasi la OD 2, grafiknya adalah ini. Operasi la OD 3, grafiknya adalah seperti ini. Operasi la OD 4, grafiknya adalah ini. Operasi la OD 5, N5, grafiknya seperti ini. Operasi la OD 6, grafiknya seperti ini. Operasi la OD 7, grafiknya adalah seperti ini. Operasi la OD 8, grafiknya adalah seperti ini. Kemudian operasi la OD 9, ada dua harga, ada 9 dengan 0. 9, kemudian 0. Yang kalau dikumpul, kita mendapatkan struktur seperti ini. Mana kalau dikumpul, kemudian bentuk sebenarnya seperti ini, atau struktur di Ka'bah seperti ini. Adapun kegunaan daripada maskuron ini atau maskuron ini dapat kita temukan di seluruh alam semesta. Salah satu bukti kita melihat di tata surya. Tata surya dengan jari-jarinya adalah ini, kemudian massa jenisnya adalah ini, gravitasinya adalah ini, dengan rumus adalah H3G per RS. Kita akan menemukan maskuron yang sama dan seragam di seluruh alam semesta. Inilah bukti bahwa maskuron ini adalah struktur fundamental setelah maskuron pertama ciptaan Tuhan, yaitu aras. Kemudian terakhirnya adalah maskuron fundamental yang harganya adalah seperti ini, yang terletak seragam di seluruh alam semesta. Bukti keduanya yaitu gravitasi. Dengan mengetahui maskuron ini, maka gravitasi sebuah benda ditentukan oleh maskuron, jari-jari, dan massa jenis, sehingga gravitasi bisa ditemukan. Jadi gravitasi suatu benda ditentukan oleh benda itu sendiri, yaitu R dan S dan maskuron. Maskuron adalah struktur dasar di alam semesta. Jadi maskuron ini, maskuron yang terbesarnya, inilah maskuron ciptaan Tuhan yang terbesarnya, di mana mengandung miliaran alam semesta. Miliaran alam semesta. Yang waktunya adalah 35 billion tahun yang lalu. Jadi demikianlah gambaran ciptaan Tuhan terpampang di Ka'bah Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.